Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga besar SMA Negeri 1 Cigudeg, yang saya banggakan, yang saya cintai, anak-anakku sekalian yang pada saat sekarang ini telah memasuki usia sekolah masuk SMA. Kemudian dalam rangka MPLS tahun ajaran 2020-2021 ini, kita semua masih dalam suasana pandemi COVID-19, makanya untuk kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Untuk itu saya minta kepada anak-anakku sekalian, tolong diikuti kegiatan MPLS ini berkaitan dengan masalah tata tertib lalu lintas, keselamatan kita, bagaimana kita ada di rumah, di jalan, di sekolah. Nanti akan disampaikan oleh Bribka Debi berkaitan dengan salah materi. Nah, saya minta kepada anak-anakku sekalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan menjadi bekal awal anak-anakku sekalian memasuki sekolah lebih tinggi dari SMP ke SMA di SMA Negeri 1 Cigudeg. Barangkali itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan ini tidak mengurangi daripada kegiatan kita, khidmat kita dalam rangka kita menuntut ilmu untuk menyongsong masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Dewi Trianto, Sarjana Hukum, pangkat saya Bribka. Tempat tanggal lahir saya Bogor, 4 Desember 1987. Alumni SMA Negeri 1 Lewiliang tahun 2005, yang kebetulan sekarang jadi pemateri dari adik-adik ini. Dalam kesempatan ini, pada suasana pandemi COVID-19, kami harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak panjang lebar, kita langsung teruskan ke materi etika berlalu lintas yang dimaterikan oleh Pak Kanit Lantas Polsek Cigudeg, yaitu Ibtu Nur Hidayat. Baik, langsung saja ke materi. Apa itu etika? Dalam berlalu lintas, kita juga ada etika. Etika semua adik-adik sudah paham, yaitu tentang kesopanan atau sopan santun. Kemudian lalu lintas yaitu gerak perpindahan suatu barang atau suatu benda atau orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi etika berlalu lintas yaitu tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan lalu lintas serta norma-norma kesopanan antara sesama pemakai jalan atau pengendara. Lanjut. Kewajiban pengemudi, khususnya adik-adik di sini sering menggunakan kendaraan bermotor yang seharusnya notabene-nya adik-adik dilarang menggunakan kendaraan bermotor. Suatu saat nanti mungkin ilmu ini akan bermanfaat buat adik-adik. Salah satunya kewajiban berkendara yaitu wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar, sehat, dan penuh konsentrasi. Kedua, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Jadi yang diutamakan yaitu pejalan kaki dibanding pengendara motor ataupun pengendara mobil. Pejalan kaki serta pesepeda itu wajib didahulukan atau diutamakan. Ketiga, wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Keempat, wajib mematuhi ketentuan aturan yang telah berlaku. Di sini sudah jelas. Rambu perintah atau rambu larangan, marka jalan, alat pemberi syarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal dan atau minimal. Jadi sedikit saya jelaskan masalah ini. Rambu perintah sudah jelas. Nanti di sini ada slide tersendiri. Jadi adik-adik kalau misalnya di jalan raya melihat seorang petugas untuk melakukan pemberhentian, maka adik-adik wajib hukumnya berhenti. Wajib hukumnya berhenti. Dalam hal ini yaitu gerakan lalu lintas. Seorang petugas lalu lintas ataupun polisi lalu lintas di situ akan memberhentikan, memeriksa ataupun menjalankan dengan cepat. Lanjut. Kewajiban pengemudi masih saat berkendara harus membawa STNK, SIM,
adik-adik di sini pasti belum memiliki SIM, dikarenakan adik-adik belum terekam EKTP. Pada saat nanti waktunya adik-adik memiliki surat izin mengemudi, harus disertakan dengan KTP tersebut. Kemudian bukti lulus uji berkala, ini untuk KIR, khususnya untuk kendaraan pickup atau barang. Tanda bukti lain yang sah, di situ tanda bukti lain yang sah yaitu tentang pengesahan pajak. Pengesahan pajak, bila mana kita bayar pajak, di situ pasti STNK-nya disahkan. Lanjut, setiap orang mengemudi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib menggunakan sabuk pengaman. Jadi bila mana ada penumpang kendaraan roda 4, baik itu pengemudi ataupun yang duduk di sampingnya, wajib menggunakan seatbelt atau sabuk pengaman. Setiap orang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm. Nah, di sini bila mana ada yang menggunakan kendaraan bermotor, wajib hukumnya menggunakan helm, karena helm bukan untuk petugas tapi untuk keselamatan adik-adik sekalian. Setiap orang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang. Jadi maksudnya tanpa kereta samping atau sespan disebutnya, pengendara kendaraan bermotor itu wajib hanya membawa 1 penumpang. Jadi kendaraan bermotor roda 2 itu hanya boleh dikendarai oleh 2 orang saja. Lanjut, contoh pelanggaran yang ada di kita, yang kita di slide ini yaitu 1, dia helmnya tidak SNI, ini merupakan helm sepeda. Keduanya, dia sambil telepon. Lanjut, dan kemudian saya sedikit menyampaikan juga penggunaan lampu utama. Lampu utama pada kendaraan sepeda motor wajib hukumnya dinyalakan pada siang dan malam hari. Pelanggaran angkot yang sering ditemuin. Nah, ini larangan untuk berhenti, tapi mereka berhenti seenaknya, melanggar rambu. Kalau ada di sini sudah paham, nanti kasih tahu ke angkotnya, Pak supir, itu ada larangan berhenti. Jalan Pak supir, nanti ditilang sama petugas. Lanjut, ngetem sembarangan. Alhamdulillah di Cigudeg ini tidak ada. Nah, ini yang sering dilihat oleh petugas. Jadi kelebihan muatan, meskipun kita 1 kelas pengennya 1 mobil, maksain naik ke atas, itu dilarang karena membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Apabila kita jatuh, amin-amin meninggal dunia, masa depan kita hancur sudah. Penggunaan helm diatur dalam pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Pengemudi sepeda motor wajib pakai helm yang memenuhi SNI. Kalau seperti ini dilarang, ini helm setok pun dilarang. Lanjut, tentang safety riding, pengendara dan penumpang sepeda motor gunakan helm SNI. Contoh karikatur seperti yang ada di gambar ini. Lanjut, contoh pelanggaran yang pernah kita temuin terhadap anak sekolah, dibonceng tidak menggunakan helm. Upayakan maupun dibonceng harus wajib menggunakan helm. Lanjut, jalur atau jalur lalu lintas, pengendara sepeda motor wajib hukumnya bila mana tidak menyalip kendaraan lain, itu selalu di sebelah kiri jalan atau dekat bahu jalan supaya tidak mengganggu lajur yang lainnya. Lanjut, ini masih tentang pelanggaran juga. Tidak boleh melebihi penumpang lebih dari 1 orang. Tidak menggunakan helm ini pasti akan kena tilang. Ini tidak menggunakan helm juga. Lanjut, rambu lalu lintas, rambu yang dinyatakan untuk peringatan berwarna dasar kuning, menyatakan peringatan tempat berbahaya. Seperti ini contohnya, lampu berwarna kuning yaitu lampu peringatan. Kedua, lampu larangan yang dilambangkan dengan garis merah seperti ini lampu-lampu larangan.
Dinyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu perintah biru di sini tidak ada. Contohnya maksimal 80, biasanya suka ditol. Maksimal kecepatan dan minimum kecepatan. Rambu petunjuk diwarnakan dengan biru, coklat atau hijau, menyatakan petunjuk jurusan, jalan, situasi kota, pengaturan fasilitas dan lainnya. Lanjut. Rambu peringatan, rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya yang ada di hadapannya. Contoh seperti ini, dan masih banyak rambu-rambu yang lainnya. Kalau ini rambu memang dari partikel khusus, tapi bisa saja petugas membuat rambu sementara, yaitu dari banner. Seperti contoh kemarin yang ada di pertigaan Sukajaya ataupun yang ada di longsoran pertama Sukajaya, kami pernah buat di sana. Itu dalam keadaan darurat. Lampu larangan contohnya seperti ini, masih banyak yang lainnya yang dinyatakan dengan garis warna merah ini. Warna-warna merah ini berarti lampunya lampu larangan. Rambu perintah seperti ini birunya. Ini perintah ke kiri, perintahnya untuk menyeberang jalan, perintah untuk lampu ke kanan, dan ini belok ke kanan. Rambu petunjuk di jalan nasional kita pun banyak, di sini ada ya. Nah, untuk surat izin mengemudi kita diatur dalam pasal 77. Kenapa tadi saya bilang wajib memiliki SIM? Karena memang sudah ada aturannya. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya. Lanjut. Peranan SIM sebagai sarana identifikasi. Amit-amit kalau misalkan kita kecelakaan di jalan, kita tidak sadarkan diri tapi ada identitas SIM, insya Allah kita langsung menghubungi kepada pihak pihak keluarga. Sebagai sarana upaya paksa, penyitaan SIM sebagai barang bukti bila mana pengendara tersebut ditilang. Sebagai alat bukti di persidangan, sebagai tindak kecakapan dan keabsahan. Jadi SIM ini merupakan bahwa seorang tersebut sudah sah dan sudah terampil menggunakan kendaraan bermotor, maka disahkan SIM tersebut. Sebagai sarana pelayanan masyarakat, penerbitan SIM oleh Polri memiliki suatu konsekuensi yang memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat pemohon SIM. Lanjut. Nah, ini perlu dipahami juga sama adik-adik. Untuk penggolongan SIM, jangan sampai kita mau bikin SIM C, kita bisanya mobil, padahal SIM C itu untuk motor. Kita jelaskan di sini. Golongan SIM A itu sudah jelas untuk kendaraan roda 4 atau mobil. SIM B1 lebih dari 35 kg. SIM B2 lebih dari 1000 kg. SIM C untuk kendaraan bermotor. Sementara SIM D di sini untuk difabel. Lanjut. Persyaratan memperoleh SIM yang pertama yaitu sehat jasmani dan rohani, kemudian dapat menulis dan membaca huruf Latin, memiliki pengetahuan yang cukup. Setelah itu yang pertama memiliki EKTP. Caranya nih buat bekal adik-adik ya. Caranya yaitu pertama kita pendaftaran online melalui website daftar SIM Bogor. Dia langsung penerbitan SIM-nya, SIM A dan C baru seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama datang ke Polres Bogor ataupun ke website, kemudian tes teori, tes praktek, bila mana dinyatakan lulus, difoto, kemudian bayar ke loket BRI terserah dengan PNBP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya diambil SIM-nya dan siap mengendarai kendaraan bermotor. Lanjut. Jadi dalam mengendarai kendaraan bermotor kita prinsipkan yaitu Trisiap, bukan Trianto. Kalau Trianto nama saya. Jadi ini Trisiap. Jadi siap kondisi fisik,
siap aturan, dan siap kondisi kendaraan. Bila mana salah satu ini tidak bisa disiapkan oleh kita, lebih baik kita jangan memaksakan. Bila mana salah satu poin di sini tidak bisa dilengkapi. Lanjut. Siap kondisi fisik, yaitu sehat jasmani dan rohani. Sudah paham semua adik-adik ya? Kita tidak usah menjelaskan di sini. Safety gear, siap kelengkapan diri. Sarung tangan supaya kalau yang perempuan mungkin tidak hitam tangannya, yang laki-laki juga kalau perawatan tidak hitam juga. Helm sudah jelas untuk keselamatan diri, meminimalisir resiko kecelakaan. Selanjutnya diupayakan menggunakan jaket dan bahan celana yang tebal, kemudian tutup kaki sampai mata kaki, sepatu. Lanjut. Siap aturan, disiplin dalam berlalu lintas dan patuhi peraturan lalu lintas yang tadi saya jelaskan. Siap kondisi kendaraan, jangan sampai kita mau berkendaraan ternyata mogok di tengah jalan yang hasilnya mengakibatkan kerugian pada orang lain. Salah satunya kerugian waktu, bisa bikin macet. Jangan, lebih baik hal itu dihindari. Lanjut. Nah, Bapak di sini memberikan tips berkendara saat hujan turun. 1. Pastikan lampu kendaraan Anda berfungsi dengan baik. 2. Periksa kondisi tekanan udara dalam ban. 3. Periksa kondisi kontrol udara, kemudi, pedal rem, gas maupun kopling. Bagi pengguna sepeda motor yang menggunakan alas kaki yang aman tahan air dan tidak licin. Jadi kalau misalnya pakai sandal jepit yang sudah aus, jangan dipakai. Takutnya begitu kita berhenti motor, kita tergelincir. Bannya sudah bagus, tapi tapak kaki kita, alas kaki kita itu tidak bagus, nanti yang ada nggak bisa menahan kendaraan. 5. Kurangi kecepatan. Bila mana dalam menghadapi situasional hujan, lebih baik kita berhenti di tempat yang aman. Bila mana sudah memungkinkan, silakan melanjutkan perjalanan dan dengan kecepatan rendah dikarenakan jalanan licin. Lanjut. Nah, bila mana terjadi kecelakaan, seringnya kecelakaan disebabkan oleh salah satunya ini, faktor utama penyebab kecelakaan. Yang pertama terjadi karena perbuatan dan kondisi yang tidak aman, yaitu dari faktor manusianya. Faktor manusianya yang kurang sehat, yang kurang memperhatikan jalan. Kemudian sarana prasarana jalan, bisa jadi terjadi kecelakaan, yaitu jalan yang terlalu berbelok, lencot, jalan yang berlubang, itu termasuk dalam sarana prasarana jalan. Alam, bila mana angin besar mungkin bisa jadi pohon tumbang ataupun jalanan itu longsor sehingga mengakibatkan kecelakaan. Kendaraan, faktor yang terakhir yaitu faktor kendaraannya yang bisa mengakibatkan faktor kecelakaan. Lanjut. Seperti ini contoh yang pernah diambil gambarnya oleh tim pelanggaran lalu lintas. Penumpang lebih dari 1 orang, sudah jelas tadi ada sampel contohnya. Helm digendong, jadi dia tidak dipergunakan tapi digendong. Tanpa helm sudah jelas ini berbahaya sekali. Bila mana terjadi benturan, amit-amit kepala ini sentral utama. Lanjut. Himbauan kepolisian. Himbauan kepolisian dalam hal ini Polsek Cigudeg, khususnya unit lalu lintas, kepada adik-adik ataupun pengendara kendaraan bermotor lainnya. 1. Pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi. Ingat, wajib memiliki surat izin mengemudi. Jadi bila mana adik-adik di sini tidak memiliki surat izin mengemudi, sekali lagi kami himbau untuk tidak menggunakan kendaraan sendiri, tidak menggunakan kendaraan pribadi, silakan menggunakan kendaraan umum. Sekali lagi dalam hal ini kita melarang adik-adik yang belum memiliki surat izin mengemudi, dilarang menggunakan kendaraan bermotor. Kedua, apabila kita dibonceng ataupun kita mengendarai kendaraan bermotor, helm wajib diklik, ataupun kita menggunakan kendaraan roda 4, safety belt wajib dipakai. Yang ketiga, kendaraan dalam kondisi prima, jangan sampai pada saat kita berkendara malah lolos rem yang mengakibatkan kecelakaan. Yang keempat, mengemudi jangan mengantuk. Bila mana mengantuk, menepi, cari tempat aman, istirahat terlebih dahulu.
Kelima, konsentrasi dalam berkendara tanpa telepon genggam. Jadi jangan menggunakan handphone pada saat mengendarai kendaraan. 6. Berhenti di belakang garis putih, bukan di zebra cross. Jadi bila mana ada ke kotak di kita memang ada. Nanti di situ ada kotak warna putih. Di situ adik-adik wajib berhentinya di situ, di belakang garis putih yang bukan di zebra cross. Jadi tidak boleh melewati garis putih. Kendaraan jalan di jalan raya, bukan di bahu jalan atau trotoar. Jadi bila mana macet, kita tetap antri, tetap patuhi peraturan petugas, jangan melebihi ke trotoar. Kita menggunakan badan jalan untuk melalui kemacetan tersebut atau menggunakan trotoar. Karena trotoar di situ merupakan hak pejalan kaki. Lanjut. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Dari saya sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat tidak hanya untuk adik-adik, bisa disampaikan terhadap orang tua, saudara ataupun yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anakku sekalian. Tadi anak-anakku sekalian telah mengikuti berkaitan dengan program pembelajaran murid baru yaitu MPLS berkaitan dengan masalah mata pelajaran atau materi tata tertib berlalu lintas. Mudah-mudahan saya berharap pada anak-anakku sekalian dapat melaksanakan, mengikuti keselamatan lalu lintas ini untuk diri kita sendiri dan untuk orang banyak di jalan raya. Jadi saya mengajak setelah tadi begitu tolong dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan saya berpesan anak-anakku sekalian kalau mengendarai kendaraan bermotor roda 2 harus menggunakan helm. Ini saya sampaikan. Yang keduanya, kita harus tertib di jalan. Kita berikan kesempatan pada pengguna jalan, terutama pejalan kaki. Kalau ada yang nyebrang, jangan sampai kita setelah mengikuti kegiatan ini kita masih selonong bayi atau semaunya menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Itu harapan kami, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menjadi pelopor keselamatan lalu lintas untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.